Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Apri Irwandi dari Palembang, Lisa dari Demak, Yusuf Berlianggri dari Riau, Mr. Nobody dari Jombang, Muhammad Panawangan, Ikal TDR dari Bogor, Danan Jaya dari Palembang, Chandra Aisyah, Mas Otoy dari Ciamis, Ebi Ajah dari Magelang. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Brindavanam. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Krishna adalah seorang pemuda gagah berani yang tak gentar menghadapi siapapun. Di mata para preman yang menyerang, tak lebih dari seekor kerucu-kerucu saja. Di balik gaya berpakaian yang sangat sederhana, ternyata ada rahasia terbesar yang dimiliki oleh seorang Krishna, yaitu Krishna adalah anak dari Surendra, konglomerat paling kaya raya di India. Ayahnya sangat menyayangi Krishna tentunya. Dia juga selalu membanggakan Krishna. Krishna alias Kris memiliki pacar yang bernama Indu. Indu adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus yang ada di Hyderabad. Mereka sudah 1 tahun menjalin kasih. Suatu hari Indu menghubungi Kris untuk meminta bertemu esok harinya. Indu kemudian menceritakan masalah sahabatnya yaitu Bumi kepada Kris. Ayah Bumi akan menikahkan Bumi dengan sepupunya yang ada di desanya. Padahal Bumi ingin melanjutkan kuliahnya ke Amerika. Untuk menghindari pernikahan tersebut, kakek Bumi berkata pada ayahnya Bumi jika Bumi sudah memiliki pacar di sebuah kota. Namun ayah Bumi yang tidak percaya meminta Bumi untuk segera membawa kekasihnya tersebut ke sana. Masalahnya, Bumi sama sekali tidak memiliki seorang kekasih. Indu yang ingin membantunya lalu memiliki sebuah ide yang sangat gila. Indu meminta Kris untuk berpura-pura menjadi sang kekasih Bumi. Ini adalah tugas yang sangat mudah. Kamu hanya perlu berpura-pura aja kemudian menjadi sang kekasihnya. Lalu datang ke rumahnya dan masalah pun selesai, ujar Indu. Kris yang mendengar hal tersebut tentu saja marah. Dia benar-benar tak percaya jika Indu mengatakan hal tersebut. Kamu ini gila ya? Bagaimana mungkin kamu menyuruh kekasihmu sendiri untuk menjadi pacar orang lain? Tegas Kris kepada Indu. Awalnya Kris memang menolak idenya Indu, tapi setelah dia melihat sosok Bumi yang anggun, manis, sopan dan juga kalem, Kris kemudian langsung terkesima dan siap membantunya. Keesokan harinya Kris pergi ke rumah Bumi. Agar tidak membuat ayahnya curiga, Kris lalu menghubungi ayahnya dan berkata jika dia akan pergi berlibur ke luar negeri. Di dalam bis, Bumi mulai menceritakan tentang kondisi keluarganya, Banu Prasad. Ayahnya Bumi merupakan seorang kepala desa di desanya, sedangkan ibunya Bumi sudah lama meninggoy. Bumi hidup bersama keluarga besarnya di dalam rumah. Suatu ketika, bis yang ditumpangi oleh Kris dan Bumi mogok di suatu desa. Kris yang mengetahui hal tersebut lalu keluar untuk ngudut sebentar. Tapi tak lama kemudian, seorang penduduk setempat mengancam dirinya. Yang berani turun dari bis, penduduk itu tak terima jika penumpang yang berasal dari desanya, Banu Prasad, berani menginjakkan kaki di sana. Usut punya usut, ternyata masyarakat yang ada di sana bermusuhan dengan masyarakat desa tempat tujuan Kris. Tak lama kemudian, kepala desa di wilayah tersebut yaitu Si Fudu datang. Bukannya menengahi perselisihan tersebut, Si Fudu malah menyuruh masyarakatnya untuk menangkap Kris. Namun niat itu dibatalkan karena salah satu dari penduduk mengatakan jika bis yang ditumpangi warga mereka juga ditahan oleh Banu Prasad. Beberapa waktu kemudian Kris sudah sampai di rumah Bumi. Ternyata rumah Bumi sangatlah mewah dan juga megah. Semua orang yang ada di sana menyambut Kris dengan sangat dingin, apalagi Banu Prasad, ayahnya Bumi. Di sana Kris tidak memperkenalkan dirinya sebagai anak konglomerat. Dia hanya mengaku bahwa dirinya hanyalah anak pegawai biasa. Setelah selesai memperkenalkan diri, Kris langsung mengajak Bumi untuk bertemu dengan calon suaminya itu. Ternyata orang yang dimaksud bernama Ajay. Ajay meminta Kris untuk tidak mendekati Bumi. Dia juga meminta Kris untuk melupakannya. Hei pecundang, lupakanlah Bumi dan jangan pernah mendekatinya lagi, ujar Ajay kepada Kris. Kris tentu saja marah. Dia membalas hinaan itu dengan sebuah ultimatum. Kau salah.
Jika mengira diriku ini lembut karena berasal dari kota, aku justru sedang belajar bagaimana untuk menjadi orang yang lembut. Jika kau membuat karakter asliku keluar, maka kau pasti akan hancur, ancam Chris yang kemudian pergi. Ajay tentu saja murka mendengar hal tersebut. Dia sangat ingin menghabisi Chris. Tapi Kela, ayahnya terus menenangkannya. Kela berkata kepada Ajay bahwa apapun yang terjadi, ayah Bumi sudah berjanji akan menikahkan Bumi dengan dirinya. Sementara itu kakeknya Bumi yang bernama Durga Prasad sebenarnya mengetahui sandiwara yang dilakukan oleh Bumi dan juga Chris. Tapi dia hanya memilih bungkam sambil terus merahasiakannya. Kini hari demi hari terus berlalu. Bumi dan juga Chris jadi semakin dekat. Ternyata sandiwaranya mereka juga diketahui oleh Chiti. Namun Chiti tak bisa berbuat banyak karena Chris juga memegang rahasianya Chiti. Hadirnya Chris di rumah itu membuat dirinya menemukan berbagai keanehan. Semua orang yang ada di sana hanya fokus pada urusan masing-masing dan jarang sekali berinteraksi. Sehingga ketika Chris memuji bibinya Bumi yang bernama Mahalaxmi, hati Mahalaxmi menjadi lumer dan sangat bahagia. Sejak itulah Mahalaxmi mulai menyukai Chris. Chris perlahan-lahan terus membenahi keanehan di rumah itu. Dia berhasil membujuk kedua menantu yang bermalas-malasan di sana untuk bekerja di sawah. Alhasil kedua menantu itu pun tidak direndahkan lagi di rumah tersebut. Bumi sangat berterima kasih atas semua usahanya Chris. Chris selalu berkata kepada Bumi jika dia memiliki masalah, maka keluarganya lah yang harus menyelesaikan masalah tersebut, bukan orang luar seperti dirinya. Aku akan mengubah keluarga ini, terutama ayahmu, ucap Chris. Di malam harinya, Durga kakeknya Bumi menceritakan kepada Chris bahwa besok dia akan pergi menginap di rumah anaknya yang lain. Usut punya usut, ternyata anaknya yang dimaksud Durga itu adalah si Fudu, kepala desa sebelah, yang ingin menangkapnya dulu. Banu dan si Fudu merupakan saudara tiri yang sudah bertengkar sejak puluhan tahun lamanya. Dulu sejak ibunya Banu meninggal, Banu melarang Durga untuk menikah lagi. Namun Durga tetap melakukannya, yang mengakibatkan Banu jadi membenci si Fudu yang waktu itu baru saja lahir. Durga juga menjelaskan bahwa dirinya harus membagi waktu untuk kedua putranya tersebut. Selama 6 bulan awal, Durga harus tinggal di rumah Banu, dan 6 bulan sisanya Durga harus tinggal di rumah si Fudu. Semua orang sedih dan menangisi kepergian Durga. Secara diam-diam, Chris selalu menyamar menjadi supir pribadi Durga. Durga yang mengetahui hal itu tentu saja kaget. Chris lalu bertanya kepada Durga mengapa dirinya malah hidup berpindah-pindah. Kenapa Durga tidak mempersatukan saja kedua anaknya tersebut, ujar Chris. Melihat kedua anaknya hidup berdampingan adalah mimpi terbesar Durga. Namun dirinya tidak mampu mewujudkan mimpi tersebut. Sesampainya di sana, si Fudu yang melihat Chris ada di sana langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menangkapnya. Namun semua itu berubah ketika dia mengetahui bahwa Chris ternyata juga dibenci oleh Banu. Si Fudu lalu menyambut Chris dan ayahnya itu dengan sangat hangat. Di malam harinya, Chris menceritakan kepada Durga bahwa dia adalah seorang anak konglomerat. Tidak ada satu hal pun yang dirahasiakan oleh Chris kepada Durga. Keesokan harinya, Chris akan kembali ke rumah Bumi. Namun di dalam bis ternyata anak buah Ajay sudah mengincar dirinya. Ajay lalu meminta anak buahnya itu untuk segera menghabisi si Chris. Chris dikeroyok banyak preman bukanlah masalah bagi Chris. Dia justru dengan mudah melibas semua anak buah Ajay. Sesampainya di rumah, Chris lalu menceritakan penyerangan itu kepada Banu. Chris menyadari jika Banu pasti terlibat dalam penyerangan itu dan benar saja, Banu memang mengakui berapa banyak uang yang harus saya bayarkan agar kamu bisa pergi menjauhi anak saya. Hah? Ujar Banu. Bumi yang mengetahui insiden penyerangan itu kemudian meminta Chris untuk menyudahi sandiwara ini. Dia tak ingin Chris kenapa-napa. Besoknya, Chris melihat seorang pemuda bernama Raffi yang tengah dihajar oleh Balu dan penduduk setempat. Raffi diajar dengan sangat brutal karena dia adalah warga desa si Fudu. Balu ingin kawin lari dengan gadis yang dicintainya, namun warga terlebih dahulu melihatnya. Chris benar-benar marah hanya karena persoalan pribadi antara Banu dan si Fudu. Mengapa warga harus dilibatkan?
Chris selalu melindungi Raffi. Dia menantang semua orang yang ada di sana untuk menghadapi dirinya. Jika mereka ingin membunuh Raffi, ancaman Chris berhasil membuat mereka terdiam. Chris lalu mengantarkan Raffi pulang ke desanya. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan si Voodoo yang hendak menyerang. Chris juga memarahi Banu karena permasalahan mereka lah Raffi harus kawin lari. Setelah mengantar Raffi pulang, Chris lalu kembali ke rumah Banu. Banu yang melihatnya langsung memarahi Chris karena tak terima dengan aksinya tadi. Banu juga meminta Chris untuk segera pergi dari rumahnya. Aku adalah kepala desa keluarga dan kepala desa di sini. Menantu saya harus orang-orang yang bisa menjaga kehormatan saya. Kamu malah menghancurkannya. Aku tidak butuh orang biadab seperti dirimu. Segera angkat kakimu pergi dari sini, ucap Banu. Selama ini tidak ada satupun anggota keluarga yang menentang keputusan Banu. Namun kali ini berbeda. Adik ipar Banu dan anggota keluarga lainnya berdiri untuk membela Chris. Chris sudah banyak berubah kondisi keluarga ini. Tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Dia adalah pria yang ideal untuk suaminya Bumi. Banu benar-benar terkejut dengan pertentangan tersebut. Dia sampai mengaku kalah dari Chris yang berhasil merubah keluarganya. Anak saya adalah hidup saya. Dia adalah alasan saya hidup di muka bumi ini. Namun saya tidak bisa mengatakan itu dengan penuh kasih sayang. Saya tidak ingin dia pergi dari rumah ini. Itulah mengapa saya ingin menikahkannya dengan keponakan saya sendiri, ucap Banu yang membuat haru semua orang yang ada di sana. Setelah mencurahkan semua perasaannya, Banu Prasad akhirnya luluh dan merestui hubungan mereka. Banu akan menerima Chris sebagai calon menantunya. Semua orang yang ada di sana sangat bahagia. Mereka benar-benar tidak mengetahui jika Chris datang hanya untuk membatalkan pernikahan itu. Chris kini terjebak dalam sandiwaranya sendiri. Tak lama kemudian, Indu lalu menghubunginya. Dia mengatakan jika orang tuanya sudah merestui hubungan mereka. Chris benar-benar lemas. Dia tak tahu harus berbuat apa. Bumi yang mengetahui hal tersebut tentu tak tinggal diam. Dia mengusulkan kepada Chris untuk menyudahi semua sandiwara ini. Dia ingin Chris menyampaikan apa yang sebenarnya. Walaupun hal itu akan menyakiti semua perasaan orang-orang yang ada di rumah. Bumi tak ingin masalah ini membesar dan jadi tambah rumit. Di saat Chris hendak menyampaikan kebenaran itu, tiba-tiba saja Ajay dan ayahnya datang ke rumah. Ajay tampak tidak kesal dengan keputusan Banu. Dia bahkan berani mengancam Banu dengan mencongkram kerah bajunya. Chris yang melihat hal tersebut langsung menerjang Ajay. Dia juga memperingati Ajay untuk tidak berani macam-macam dengan keluarga Bumi. Banu Prasad jadi semakin bangga dengan calon menantunya tersebut. Dia mengumumkan kepada mereka semua bahwa saat ini Chris akan dinobatkan menjadi pewaris keluarganya. Chris dan Bumi jadi semakin bingung. Mereka lalu mengurungkan niat mereka untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Banu lalu mengingat tentang permasalahannya dengan si Voodoo adik tirinya tersebut. Masalahnya semakin besar tatkala ayahnya Ajay terus memprovokasi si Voodoo. Saya akan menyelamatkan adik saya dari ocehanmu. Saya akan membawanya kemari, ucap Banu yang kemudian pergi bersama Chris. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Banu pergi menemui si Voodoo secara langsung. Si Voodoo yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil parang dan hendak menyerang Banu. Namun Banu berkata padanya, "Hentikan si Voodoo, aku datang ke sini bukan sebagai kepala desa, namun sebagai kakak kamu." Kata-kata Banu itu langsung menggetarkan hati si Voodoo. Parang yang dipegangnya seketika lepas dan air mata langsung bercucuran. Dia memeluk Banu dengan penuh kerinduan. Kini permusuhan antara kakak dan adik itu pun sirna. Yang ada hanyalah rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain. Walaupun mereka dilahirkan dari rahim yang berbeda, namun mereka berasal dari kecebong yang sama, yaitu kecebongnya Banu Prasad. Tak lama kemudian pesta meriah pun digelar. Untuk merayakan perdamaian tersebut, mereka sangat senang karena Chris lagi dan lagi berhasil merubah keluarga itu. Chris dan semua orang lalu mengekspresikan kebahagiaan mereka dengan menari bersama-sama. Namun kebahagiaan Chris seketika hilang karena Indu pacarnya Chris yang sebenarnya sekaligus sahabatnya Bumi tiba-tiba datang ke pesta itu. Usut punya usut, ternyata Indu adalah keponakan si Voodoo yang sayang disayanginya. Si Voodoo bahkan menganggap Indu sebagai anaknya sendiri. Betapa kagetnya Chris dan Bumi setelah mengetahui hal tersebut. Apalagi si Voodoo tiba-tiba memperkenalkan mereka sebagai sepasang kekasih di hadapan Indu. Si Voodoo juga mengatakan kepada Indu bahwa Chris dan Bumi akan segera bertunangan 1 minggu lagi. Sontak saja suasana yang tadinya senang berubah menjadi kikuk.
Untuk menyelesaikan masalah ini, obrolan 6 mantap pun terjadi. Mereka bertemu di tempat yang tersembunyi. Bumi kembali mengusulkan mereka untuk segera mengatakan fakta yang sebenarnya, sekaligus menyudahi sandiwara ini. Namun Indu menolaknya. Indu mengatakan jika ini semua baru pertunangan, tidak perlu menanggapinya dengan serius. Jika kita mengungkapkan ini semua, maka semua keberhasilan yang telah dicapai pasti akan hancur. Terlebih saat ini ayah Bumi sudah berubah menjadi orang yang baik. Kedua, desa pun sudah bisa berdamai, ujar Indu kepada mereka. Mendengar kata-kata itu, Chris benar-benar murka karena Indu telah berani mempermainkan hidupnya. Dia juga kesal kepada Indu karena selama ini Indu tidak mengetahui jika Bumi adalah saudaranya sendiri. Sandiwara mereka semakin diperparah ketika Banu meminta orang tua Chris untuk datang saat upacara pertunangannya nanti. Alhasil untuk mengetahui masalah itu, Chris, Indu, dan Bumi lalu menyewa seorang pria, Bu Marilu, sebagai ayah palsu Chris. Bu Marilu yang sebelumnya tidak di briefing tentu saja membuat banyak kesalahan. Saat baru pertama kali datang saja, dia malah mengira Chiti sebagai anak kandungnya. Dia juga tidak tahu jika Chris adalah pacarnya Indu. Melihat Bumi akan menikah dengan Chris, si Fudu lalu meminta Indu untuk mendatangkan kekasihnya kemari. Padahal pacarnya Indu yang sebenarnya itu sudah ada di matanya sendiri. Indu lalu beralasan kepada si Fudu bahwa dia dan pacarnya saat ini tengah bertengkar hebat. Keesokan harinya Bumi dan keluarganya pergi ke kota untuk belanja sebuah kebutuhan pertunangan. Di sisi lain, Ajay yang tak terima dengan pernikahannya yang dibatalkan lalu mengirim anak buahnya untuk menyerang keluarga Bumi. Namun Chris dengan sigap menghajar semua anak buah Ajay dan mengalahkannya. Si Fudu lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari dan membawa kekasihnya Indu ke desa. Namun mereka tak bisa menemukan di Hyderabad. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah membawa orang tua kekasihnya Indu ke desanya. Si Fudu akan menahan Surendra dan istrinya selama anak mereka alias pacarnya Indu datang ke sana. Betapa kagetnya Chris ketika melihat ayah dan ibunya ada di sana. Dia dengan canggung memanggil ayahnya sendiri itu sebagai paman. Chris lalu menceritakan semua yang terjadi kepada orang tuanya. Dia juga menjelaskan bagaimana awal mula drama ini bisa terjadi. Bumi juga meminta maaf kepada mereka karena telah melibatkan Chris hingga sejauh ini. Bukannya marah dan menolak sandiwara itu, ayah dan ibunya Chris justru senang dan malah terlibat dalam masalah itu. Sandiwara yang diawali oleh 3 orang itu kini berubah menjadi 5 orang. Di malam harinya semua keluarga lalu berkumpul dengan penuh bahagia. Tapi tidak dengan Chris, Indu, dan Bumi. Durga Prasad yang dulu melihat wajah Surendra di koran tentu tidak asing dengan wajah orang tua kekasihnya Indu. Chris selalu menjelaskan padanya bahwa orang tua yang dimaksud Durga adalah orang tuanya sendiri dan pacarnya Indu yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Durga Prasad tentu saja kaget mendengarnya. Untuk mengatasi masalah ini, dia lalu mengusulkan agar Chris menikahi Indu dan juga Bumi saja. Chris yang mendengar hal tersebut jadi semakin kesal. Ketegangan jadi semakin tinggi ketika Banu meminta Surendra untuk segera menghadirkan anaknya. Karena acara pertunangan akan segera dilakukan. Untuk bisa membuat Chris dan Indu bermesraan, Bumi lalu mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Namun tak lama kemudian Indu malah menghilang. Ternyata Indu diculik oleh anak buahnya Ajay. Chris yang murka lalu menghajar dan melibas mereka semua. Katakan pada Ajay jika dia menginginkan Bumi maka langkahi dulu mayatku, ujar Chris pada mereka. Kini acara pertunangan pun dilaksanakan. Chris dan Bumi tampak sangat bahagia, namun Indu meminta mereka untuk tetap melaksanakannya. Setelah acara pertunangan selesai, Chris menjadi sangat-sangat lega. Karena setelah ini Bumi bisa melanjutkan pendidikannya di Amerika dan Chris bisa pergi ke kota menjalankan kehidupannya sebagai pacarnya Indu. Saat kita nanti sudah berpisah, katakan saja pada keluargamu jika aku adalah seorang penipu. Dengan begitu pertunangan pasti bisa dibatalkan, ucap Chris dengan santai. Kata-kata Chris itu ternyata membuat hati Bumi tersakiti. Dia tanpa banyak basa-basi langsung memeluk Chris dengan sangat erat. Aku mencintaimu Chris, aku sangat mencintaimu, anjay. Selama ini aku menahannya untuk menjaga perasaan Indu. Tapi kali ini aku mengungkapkannya karena kita akan berpisah. Kenapa kamu datang ke kehidupanku Chris? Kenapa? Ujar Bumi sambil menangis terisak-isak. Bumi lalu meminta Chris untuk tidak datang lagi ke kehidupannya setelah mereka berpisah nanti. Chris dilanda dilema yang sangat luar biasa.
Ternyata Indu mengetahui perasaan Bumi. Saat Bumi mencurahkan perasaannya, Indu ternyata ada di sana dan mendengar semuanya. Bumi lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Indu karena telah menyerahkan pacarnya itu. Terima kasih Indu karena telah menyerahkan kekasihmu padaku. Kini giliranku yang menyerahkan calon suamiku kepadamu, ujar Bumi sambil menyerahkan cincin pertunangannya. Bumi pergi dengan penuh senyuman. Dia berusaha menyembunyikan air matanya dari Indu. Tapi Indu mengetahui apa yang kemudian Bumi rasakan. Bumi, Chris rela dianggap sebagai seorang penipu setelah aku dan dirinya menikah nanti. Dia akan kuminta untuk pergi ke sini. Air mata Indu seketika itu tumpah dan mereka pun nangis bersama. Namun kesedihan itu dirusak oleh si Fudu tiba-tiba datang. Si Fudu mengetahui sandiwara itu jika Chris adalah pacarnya Indu. Si Fudu mengetahuinya dari Ajay yang telah menceritakan segala-galanya. Tapi Banu yang sama sekali tidak percaya lalu kemudian mengusir Ajay dari rumahnya karena dirinya lebih mempercayai Chris calon menantunya itu daripada Ajay. Tapi tiba-tiba Chris mengungkapkan semua kebenarannya. Dia membuat Banu dan si Fudu jadi semakin murka. Si Fudu langsung memukul Chris yang membuat Surendra marah. Tapi Chris terus membiarkan dirinya dipukul hingga babak belur. Bumi dan Indu meminta ayah dan pamannya itu untuk segera menghentikan aksinya. Chris tidak bersalah ayah, dia hanya seorang korban dari sandiwara saya dan Indu. Tapi Banu sama sekali tidak memperdulikannya. Di sisi lain Ajay sangat senang melihat kehancuran Chris. Chris bersumpah, walaupun dirinya hancur dia tidak akan menyerahkan Bumi kepada Ajay. Tak lama kemudian Banu juga ikut menyiksa Chris. Tapi aksinya itu langsung dihentikan oleh ayahnya Durga Prasad. Durga Prasad benar-benar murka dengan apa yang dilakukan oleh kedua putranya. Lebih baik kalian terus berpisah saja daripada kalian menyiksa Chris hingga begini. Aku adalah dalang di balik semua kebohongan itu. Chris datang kemari bukan untuk mengincar harta kalian. Dia adalah anak dari konglomerat. Semua harta kalian tidak ada 1% pun dari harta ayahnya. Dia meninggalkan semua kemewahannya di kota hanya demi Bumi putrimu, ujar Durga dengan sangat murka. Menurut Durga, Chris memang tidak pernah memainkan siapapun. Dia lalu meminta maaf pada Surendra atas kebodohan dua anaknya. Di sisi lain, masalah baru rupanya muncul. Ajay menculik Bumi dan membawanya pergi. Semua keluarga yang ada di sana sepakat untuk menyerahkan masalah ini kepada Chris. Chris yang tadinya pingsan langsung bangun dan mengejar Ajay. Gila sih, ini mah. Ajay dihajar habis-habisan oleh Chris. Chris memukul, menendang dan menyiksa dengan sangat brutal. Kini masalah Ajay berhasil diselesaikan. Tapi masalah baru masih juga datang. Kedua keluarga itu dilema karena Indu dan Bumi mencintai pria yang sama. Jadi sekarang Chris harus memilih siapa? Dan film pun selesai. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ya, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Begitulah kata Umar bin Khattab. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.